pribadi orang selalu mengkotakkan diri orang sendiri. Mengkotakkan tuh bahwa apa sih yang lebih penting dulu di dalam hidup orang. Waktu SMP paling semangat. Anak SD nonton YouTube, lu kasih anak SD Iya, anak SD. HP. Betul, kamu pintar. Sebetulnya berarti ada tapinya ya. Kamu pintar. Mana udah yakin? Yakin? Yakin ya? Apa sama followers? Halo semuanya, balik lagi ke Kini Kibe, Kini Rifki Bercerita. Episode kali ini gua mau bahas tentang pertemanan. Tapi ini temen yang mau menikah lah. Ini ada 3 temen gua. Ada Dani, Helga, Rifki Helga, Ya. sama ada Desta. Halo guys. Nah, sebelum jauh ke sana, si Desta ini temen SMA gua, Dani pasti juga yang udah nonton tahu lah, temen kuliah gua, dan si Helga ini Teman baru ya kita. baru kenal. Langsung aja kali ya. Apa nih? Oke. Ini. Topik-topiknya apa sih? Topiknya tuh tentang pertemanan. Topik hidayah. Pertemanan. Oh, bukan. Pikirnya. Kemarin juga ada pemain Bali topik hidayat, Pak. Oh iya, komen Ada. bola juga. Oh. Jadi kita Gak apa-apa ya sambil nggak ngopi. apa-apa, nyantai. Jadi kondisinya di sini tuh gua mau menikah karena ini teman-teman lama, walaupun ada teman baru. Nah, gua pengen nanya-nanya nih. Menurut kalian nih, pertemanan tuh berubah nggak sih kalau salah satu tuh dari kita tuh akan ada yang menikah? Jadi siapa dulu nih? Bebas lah. Nih ngobrol ya, sharing-sharing. Mungkin dari teman dekat dulu kali ya. Boleh. Temen yang paling lama dulu gimana? Boleh. Pak Desta gimana, Pak Desta? Kalau dari kayaknya ada beberapa dari kayaknya pasti berubah kayaknya ya. Kayaknya pasti berubah. Mungkin Kenapa? ya. Karena ada yang lebih diwajibkan dari segi ini ya apa kok kewajiban gitu, maksudnya teh lebih mewajibkan seorang istrinya lah. Oke. Kayak gitu. Kalau misalkan Ya pertemanan berubah kalau misalnya dari salah satu kita tuh ada yang nikah. kalau ikatannya nggak akan berubah, tapi kalau dari segi kepentingan kewajiban apa ya, tanggung jawab pasti berubah. Pasti Lebih berubah ya? mewajibkan istrinya lah gitu. Menurut mana gitu ya, Des? Menurut mana gimana? Pertemanan. Pertemanan. Kita telah dulu kata pertemanan itu apa. Ya. Pertemanan diambil dari bahasa Indonesia. Hmm. Artinya sebuah ikatan antara orang yang dulunya tidak kenal menjadi kenal, Oke. menjadi suatu hal yang lebih akrab lagi. Teman. Cuman dibilang berubah, setuju lah. Berubah ya? Ada berubah. Ada berubahnya, guys. Kenapa berubah? Ya balik lagi benar kata Destran. Kata Desta. Pertama mungkin kewajibannya lebih fokus ke keluarga. Betul. Lebih fokus ke keluarga, kewajibannya, terus waktunya juga mungkin harus lebih dibagi lagi dan nggak mungkin terus-terusan bareng temennya juga kan. Karena udah ada yang harus diurus, ya. Karena kan biar istri bisa diurus, Oke. ya. Maksudnya dapetin uang terus menerus gitu ya. Ya, Diurus. betul. Bener kan? Betul, biasa gitu sih. Gitu. Betul. Karena rezeki istri itu kan sumber rezeki juga ya. Betul. Ya, Jadi rezeki mungkin lebih istri, rezeki suami. Betul. Nah, rezeki istri ya rezeki istri. Rezeki suami Rezeki suami rezeki istri. gitu. Rezeki istri rezeki istri gitu. Rezeki suami ada di Rezeki istri. istri. Nah, rezeki istri ya udah buat istri gitu. Ya. Kalau menurut Maya gimana, Kak? Menurut orang ya, kalau menurut orang ya setuju sih sama pendapatnya dari Dani dan Desta tadi. Kenapa? Kalau misalnya salah satu di antara kita itu ada yang menikah, kalau ditanya berubah atau enggak, Ya. pasti berubah. Pasti berubah. Balik lagi benar. Karena pasti kalau misalnya udah menikah, pasti otomatis ada tanggung jawab baru, teman-teman. Benar nggak sih? Ya. Betul. Ada tanggung jawab baru dan pasti ada prioritas lain. Ada prioritas lainnya. Jadi pasti dari kesimpulannya yang gue tangkap, kalau misalnya
temen nikah ya pasti akan berubah. iya, Nah, ada gitu. tanggung Dan jawab. bukan mungkin Tanggung jawab dan prioritas apa ya, lain. bukan memungkinkan lost kontak enggak sih, tapi lebih teman-teman circle juga pasti lebih mewajarkan gitu. Harusnya. Cuman kan ada yang nggak tahu dia. Iya. Bener sih. Kalau berubah dalam hubungan mungkin enggak ya, tapi berubah dalam ya Mewajarkan. porsi bertemunya aja mungkin ya. Jadi kayak lo ngajak sini tapi lebih ke kan udah Ya. nikah gitu. Karena nih ngebahas menurut kalian berubah kan. Iya. Gimana caranya jaga hubungan pertemanan kita yang tadinya kalian maksudnya anggap prioritas lah gitu kan. Tapi kondisinya tuh udah berubah gitu karena ada tanggung jawab. Oke. Gimana nih cara hubungan pertemanan ini biar tetap solid lah ibaratnya. Gimana nggak sih caranya ya? Tips and tricks berarti ya. tips and tricksnya dong kasih? Kalau menurut orang dari kitanya bisa ngebagi waktu, Bagi waktu. bagi waktunya. Jadi kita tahu kapan waktu harus bertemu dengan orang atau orang lain gitu ya, teman-teman, kapan waktu buat emang quality time sama keluarga. Dan itu kalau dari aku bagi waktunya aja sih. Harus bisa bagi waktu ya. Tapi kondisi bagi waktu itu yang tadinya ibaratnya marahnya jadi prioritas orang terus orang berubah nggak jadi masalah. Gak jadi masalah karena Memaklumi ya berarti ya. Maklumi. itu mewajarkan, maklumi, lebih mewajarkan. Yang kita juga suatu saat pasti akan merasakan hal yang sama gitu. Jadi tapi menurut mana gimana Des? Kalau misalkan dari segi bertemunya gitu, Ya, yang tadi jadi prioritas tiba-tiba kan jadi enggak nih. Karena orang ada prioritas lain gitu kan. Bagaimana pandangan maneh terhadap itu? ya betul, gak mempermasalahkan itu gitu. Malahan kan bisa izin gitu ya. Kalau izin ya silahkan, misalkan dibolehkan ya ayo aja gitu. Tapi kalau misalkan izin gak dibolehin terus info ke kita gak bisa datang ya gitu juga gak Nggak masalah. mempermasalahkan itu. Soalnya ada beberapa part orang yang kayak lu udah susis atau apa gitu kan. Karena Ya. kondisinya udah bukan prioritas sebetulnya. Ya. Dan orang nggak tahu nih ke depannya apakah orang seperti itu atau masih bisa kayak sekarang gitu kan. Kondisinya orang nggak tahu nih ketika suatu saat Marani ngajak orang tiba-tiba orang nggak bisa atau selalu nggak bisa ibaratnya. Apakah jadi suatu masalah atau enggak ya nggak tahu sih orang kan. Karena kan banyak juga pandangan orang mana susis atau padahal kan sebenarnya kita menghargai ya. Menghargai seorang istri lah sebenarnya gitu. Tapi di mana ada sudut pandang lain Selain bagi waktu, Selain bagi waktu, lebih ke ya udah sih, maksudnya kalau udah berkeluarga emang gimana gitu kan. Karena kan ketika kita sudah memantapkan hati untuk menikahi seseorang, berarti kita juga harus memantapkan hati membagi waktu mungkin sepenuhnya untuk orang itu gitu. Nggak melulu harus apa ya? Ya kalau bisa ya udah. Cuman kalau nggak pun ya oke lah, karena prioritas utama dan paling tinggi adalah keluarga kan, jadi ya adalah istri sendiri. Nggak akan gimana juga sih kalau orang ya mewajarkan banget malah. Oke. Toh mungkin ya balik lagi entah susis atau apa peduli amat gitu kan. Yes. Cuman yang pasti utamanya kan ya dia istrinya gitu. Kenapa harus nurut ke temennya gitu? Ya, betul. Bukan berarti nggak mau berteman lagi dong gitu kan. Seharusnya sih orang harusnya nge-bridging cuman ini kan langsung ya to the point. Emang Tapi bridging dari kalian tuh pernah gak sih? Maksudnya ini kan kondisinya kalian udah umurnya Matang lah. matang lah. Prime-nya biasa. Kita kan 40 tahun nih. Iya. udah lewat. Maksudnya umur rata-rata tuh udah masuk 25 ke atas tuh orang-orang udah pada mulai menikah kayak gitu kan. Nah, kalian tuh pernah nggak ngerasa tertinggal atau iri sama teman-teman yang satu persatu mulai menikah gitu? Kondisinya kan saat ini kan mereka masih belum kesana kan arahnya. Walaupun udah ada pengen tapi mungkin masih belum apa ya? Belum ada duit. belum progres lah ya. Iya. Masih progres lah. Gimana menurut pandangan Marane gimana? Pandangan seorang Dani agak buram ya kalau dikatakan. Kalau saya pribadi sih tadi yang diomongin, maksudnya pengen mah ada lah ya.
setiap orang juga siapa sih nggak pengen menikah, kecuali yang emang ya udah tanda kutip dia emang dari awal nggak pengen menikah gitu. Siapa yang nggak pengen nikah gitu, cuman kalau dibilang iri atau gimana nggak juga sih. Kalau orang nggak, karena apa ya, bisa dibilang malah ngedukung, nge-support temen gitu. Ya, tapi kan posisinya mana ketinggal ngerasa. Iya, orang nggak ngerasa Nggak ketinggal, ngerasa karena ketinggal. keren nih, udah mantep Bukan nih. lomba-lomba nih. Bukan, karena namanya ibadah ya. Nikah itu ibadah. Nikah adalah ibadah, dan ibadah itu bukan untuk perlombaan. Betul. Ibadah itu bukan perlombaan. Ibadah itu gimana caranya kita memantapkan hati untuk tekun dan benar-benar beribadah karena yang di atas. Menurut Marane gimana? Kalau misalnya menurut orang, pertanyaannya merasa tertinggal enggak? Merasa tertinggal terus kayak iri nggak, anjir temen orang pada nikah nih, sedangkan orang masih gini-gini aja gitu. Kalau orang pribadi enggak. Kalau menurut orang pribadi, orang nggak ngerasa tertinggal di saat teman-teman orang lihat kayak udah pada nikah atau punya anak. Karena apa? Orang masih pengen bebas. Enggak ya. Caranya bukan itu ya. Bukan itu. Karena apa, orang ngerasanya kayak mungkin ya setiap orang balik lagi setiap orang pasti punya prioritas masing-masing ya. Kalau orang pribadi, orang selalu mengkotakkan diri orang sendiri, mengkotakkan tuh bahwa apa sih yang lebih penting dulu di dalam hidup orang gitu ya. Dan orang kalau kepikiran nikah, orang sampai saat ini udah kepikiran, tapi ada hal yang lebih penting dulu dibandingkan orang nikah dulu gitu ya. Jadi masih ada prioritas lain. Gitu. Betul, masih ada prioritas lain sebelum orang menikah lah gitu ya. Jadi kalau ngerasa tertinggal enggak sih. Pokoknya gimana Pak Desa? Mana kan juga yang orang tahu hubungan udah lama juga nih. Umur juga udah mantap. Gimana Pak Desta? Sama. Menikah itu bukan ajang perlombaan gitu, Pak Dani gitu ya. Ya itu. Maksudnya tuh kita jangan menikah itu bukan hanya hawa nafsu, guys. Iya. Menikah itu perlu kesiapan dari segi finansial, ekonomi, itu ya, pangan, rumah gitu ya, sangan gitu ya, mental. Jadi menikah itu kan bukan menikah hari itu doang. Iya. Tapi kan setelah menikah itu perjalanan ke sananya kan harus Udah terpanjang kan sebutnya gitu ya. Nah itu yang sampai duluan beda cerita gitu ya. Dan besok hari juga beda cerita gitu aja sih. Jadi sebenarnya kita tuh bukan berlomba-lomba sama orang lain ya, tapi sama diri sendiri ya. Karena apa ya? Maksudnya teh banyak juga orang-orang yang habis nikah teh malah cerai karena ada juga belum siap mungkin, tapi udah kesana ya. gitu. Jadi jangan terlena oleh karena gitu. Banyak juga kan yang seperti itu. Jadi ya udah sih, ketika mereka udah siap ya kita support gitu, bukan berarti kalau Sundanya mah jangan panasan. Kan ya itulah panas ini nanti jatuhnya FOMO ya. Yang kayak gitu maksudnya teh. Jatuhnya apa? FOMO. Iya betul. Jatuhnya FOMO. Sekarang bahasanya. Karena kan aku lihat juga sama jenis ya. banyak beda karena aku lihat tuh tren sekarang apa coba nikah di KUA ya. Itu banyak orang lain yang FOMO ngikutin tren-tren yang terkini, tapi dia nggak kalkulasi dulu ke depannya Nah itu bakal seperti apa gitu. Ini ngomongin ketinggalan iri dan kalian nih di umur sekarang pasti kan kemarin lebaran. Oke. Udah mulai ditanya kan ya sama keluarga besar dan lain-lain. Nah gimana nih malah nih cara mengatasi hal-hal seperti jelas saya tidak kumpul-kumpul keluarga, guys. cara mengatasi tidak kumpul-kumpul keluarga. Ya gimana cara mengatasi hal seperti itu Marane? Orang ditanya sama Bibi juga waktu itu. Cuman orang jawab ya dengan apa adanya gitu, enggak. Iya. Oh enggak ada, enggak usah. Dengan apa adanya, enggak orang menutup-nutupi digede-gedein enggak gitu. Maksudnya kondisi sekarang kayak gimana, hubungannya lagi gimana gitu ya, diceritain aja gitu, prosesnya lagi ngapain gitu kan, ngomongin we gitu. Kalau dari pihak keluarga sendiri pengen buru-buru ya modalin gitu kan. Itu dia.
Betul. Setuju. Tapi dia pihak cewek nanyain nggak? Lebih ke Jadi pacarnya pihak ya. cewek Kapan? lebih ke bilang apa ya? Ya serius enggak gitu. Ada keseriusan kali ya. Ada keseriusan. Isi sama kayak orang waktu itu tahun lalu lah berarti. 3 tahun lalu. Enggak, orang tahun lalu. 2 tahun lalu. 3 tahun lalu tanya pas udah masa orang udah habis tahun ini. Ibaratnya tuh ditanya lagi kan. Bener serius apa enggak? Makanya sampai akhirnya tadi itu orang mau lebaran 2024. Tapi karena orang belum siap, orang perpanjang lah lebaran Idul Adha. Baru akhirnya orang bawa keluarga inti buat datang ke sana gitu kan. Waktu itu karena orang tanyain serius nggak, emang ada omongan nggak kayak gitu kan. Akhirnya orang memberanikan diri lah gitu. Kalau dari Pak Helga gimana Pak Helga? Udah tanya-tanya nggak apa masih hahaha aja nih? Kalau orang sedikit berbeda sebenarnya sih. Gimana? Dari keluarga sih emang lebih ke mengerti. Lebih ke mengerti keadaan orang saat ini. Karena kan posisinya orang masih juga kuliah ya. Lagi Oh juga, iya benar. gitu. Jadi ya masih mewajarkan lah dan belum ada pertanyaan. Alhamdulillah Tapi keluarga tahu mana punya pacar? tahu Oh. tahu sampai sekarang masih tahu lah punya Tapi pacar. dari pihak cewek gimana? Alhamdulillah masih sama, belum ada Belum ada pertanyaan. pertanyaan, tapi pernah ditanya kapan kesini gitu. Tapi kalau sesama kalian berdua ada obrolan tersebut? Aduh, beda konteks ya itu ya. Bagus sih. Cuman nggak apa-apa, ada nggak obrolan ke sana? Ada Pasti kalau ada lah, aku jawab di sini Setiap ada, ada. gitu. Ada. Setiap orang ada. Kalau jawab di sini ada kenapa? Berarti kamu tuh jawab dulu. Karena enggak, maksudnya baru pertanyaan itu kan baru munculnya di sini gitu. Oh, iya. Jawab sekarang. Oke. Kalau mana dia sempat juga ada obrolan kayak gitu. Sering lah. Sering ya. Sering lah. Maksudnya ya kalau aku sama Mila ya sama-sama ngerintis gitu ya, sebutnya bukan pewaris gitu ya. Proses lah. Prosesnya mungkin disebut agak lama ya. Tapi ya kita usahakan aja. Kita usahakan rumahnya. Untuk Bapak Dani gimana Dani? Apa nih pertanyaan mana dulu nih? Yang pertama lah. Oh, pertanyaan seperti itu sih sudah ada dari tahun-tahun lalu ya kalau saya ya. Dan saya pun hanya bisa tersenyum dan terdiam tanpa mengatakan sepatah dua patah kata. Tapi saya langsung menunjuk saudara saya. Dia aja duluan. Cowok mah langkahnya masih panjang. Cewek kan langkahnya harus hamil dan lain sebagainya. Saya bilang gitu. Langsung kan arahnya ke beliau ya. Jadi saya aman. Saya mengatasi dengan seperti itu. Tapi udah ada obrolan. Dari keluarga. Enggak, sekarang mana yang masih? Udahlah enggak, pertama orang dari awal jadian sama pacar orang tuh emang udah Arahnya ya kesana. kasarnya mah gue mau ngomong gini, cowok itu yang dilihat adalah keseriusan. Oke. Jadi kalau misalkan kalian ngedeketin cewek, kalau belum kenceng banget ya nyerebutnya, ngedeketin cewek, itu dedak. Kalau kalian ngedeketin cewek, jangan seolah-olah omongan doang gitu. Oke. Tunjukin keseriusannya pertama. Tujuannya kemana? Kalau hanya sekedar untuk main-main ngisi waktu kosong, mending jangan dulu buat pacaran. Karena walaupun oke lah, latar belakang orang dulu juga emang ya masih labil lah ya, masih belum ini. Cuman kan ketika sekarang emang orang berpikirnya mau nyari yang kayak gimana lagi sih? Ya udah mending ketika orang nyari dapat dan emang maksud orang dia cocok untuk masa depan orang, ya udah orang pacaran untuk arahnya ke sana. Bukan yang cuma sekedar main-main. Oke. Walaupun memang jodoh belum tahu ya, maksudnya di tangan yang di atas gitu. Cuman kan balik lagi jodoh di tangan yang di atas, tapi kalau kita nggak ngusahain mau dapetnya gimana gitu. Iya. Nah, tadi kan mana ngomong gitu ya, kalau potong nih. Nah, terus cara ngebuktinya mana apa? Hal konkretnya yang mana buktikan ke cewek mana kalau mana emang mau serius sama dia? Effort. Pertama effort. Kedua, orang udah nentuin nih, maksudnya target. Walaupun mungkin terlepas itu tercapai ataupun tidak,
Tapi kan setidaknya orang udah menargetkan nih, dan target itu memang orang harus pegang teguh. Makanya orang usahain semuanya itu sekarang gitu. Biar orang bisa ngejar itu. Dan orang ngobrol juga sama orang tuanya. Ya lebih ke secara tersirat lah, nggak langsung to the point ini gitu. Ngobrol selintas lah ya. Jadi kayak ditanya atau gimana, ya udah orang tentuin ya, orang insya Allah, dan orang memang seyakin itu. Cuman orang butuh waktu. Dan ya balik lagi, keseriusan itu ditunjukin bukan buat pasangannya aja, tapi ke orang tuanya. Ya kak? Ya, betul. Target mana kapan? Dia omongin sini banget nih. Iya dong. Apa? Siapa tuh jadi doa? Iya betul. Iya sih. Target orang rencana insya Allah kalau misalkan emang ada rezekinya dan terkejar di umur, orang tuh dari dulu emang udah punya target di umur 27-28 untuk menikah, which is berarti kan 3 tahunan lagi ya, 3 atau 2 tahun lagi. Nah sekarang kan orang ngusahain itu, dan yang jelas harus sama-sama sabar lah, pasangan harus sama-sama sabar dan saling ngasih pengertian gitu. Walaupun memang pacar orang selalu bisa ngasih dipercaya mana duit tak mental mungkin udah siap, tapi kan maksudnya secara menafkahinya orang belum tahu nih ke depannya gimana. Betul. Balik lagi ke omongannya awal, maksudnya kan menikah itu yang dilihat setelahnya, bukan pas hari menikahnya itu. Kalau Pak Desa target kapan Pak Desa? Aku umur berapa deh kalau nggak mau nyebutin tahun? pokoknya aku menuju umur 27. Menuju umur 27. Menuju umur 27. Bismillah ya, tercapai. Semangat Pak Desa. Soalnya aku juga nih seumuran kan. Oke. Ya sih, berat, relate lah. Tapi ya menuju umur 27 paling telat. Paling telat. Sekarang berarti lagi diusahakan rumah itu. Pak Helga nih. Gimana Pak Helga? Kesiapannya di umur berapa? Di kesiapannya di umur berapa? Terus ya target pribadi lah kalau belum ada omongan. Ya. Kalau untuk target pribadi, ngobrolin target pribadi, orang emang ada target. Cepet sebenarnya. Kapan? Tahun depan. Pengennya ya target abis lulus kuliah. Dengan catatan orang setidaknya udah dapat income lah. Orangnya paling udah cepat. ada income dan ekonomi stabil gitu. Dengan catatan itu. Tapi balik laginya karena pahit-pahitnya, karena menikah itu menurut orangnya tidak melulu tentang kesiapan. Karena kita juga harus persiapan gitu. Kesiapan itu karena kita disiapkan, karena kita orang nyiapin gitu. Bukan orang nunggu kesiapan. Kita kalau tanya siap ya nggak ada yang siap. Betul, nggak ada yang siap. Makanya dari itu ya. Paling cepat itu paling lambat 29-an. Anjir, Paling lambat keren. 29. Berarti selama 29 itu dengan cewek yang sama misalnya Hamid, atau mana bakal masih mencari jati diri Dengan cewek yang sama, semoga saja ya. Kenapa mikir dulu Pak? Ini kalau tadi Pak Desa langsung ya udah Milan cerita oke, orang membuktiin ini kenapa. Karena kita nggak tahu kan, maksudnya di saat orang udah siap, nggak tahu ceweknya ya. Oh iya benar. Karena kita nggak tahu juga gitu. PR Gimana juga sih ini rasanya? Ini kita harusnya ini pertanyaan awal, orang jadi ke terakhir. Oke. Enggak, sudah 30 menuju 30 menit. jam ya. Kerasa. Maksudnya Marane itu mengenal orang seperti apa sih? Ini buat anak-anak orang calon nih ngeliat Marane kan. Rizky itu ngeselin sih. Udah pasti itu sih yang paling top main di orang. Kenapa ngeselin? Ya lihat aja, penonton juga bisa nilai sendiri kayak gimana. Orang kalau di kamera tuh nggak sengeselin itu Beda image lah. Beda image. Oh, iya. Lebih ngejaga. Kemarin ini gimana? Ini ngeselin aja udah, itu aja. Ngeselin. Kalau kalian tahu ya guys ya. Apa nih hal yang paling Di depan kamera oke. Belakang kamera dia Oke nih. harus banyak istighfar guys. Kan menurut mana emang ngeselin.
momen apa yang paling mana inget sama orang? Ceritain deh. Satu momen Nggak aja. pengen ada yang orang inget ya. Mana pas lagi skripsi atau pas lagi ngurusin kelinci atau apapun itu kan yang paling mana berkesan lah. Lebih ke karena jailnya Jaya. Ya, yang paling males. ya. Jailnya tuh gak ngotak anjing. Masuk sih. Jailnya gak ngotak Gak anjing. kontak ngapain? Ada lah gitu. Kalau orang pribadi itu sih jailnya gak ngotak. Itu aja udah. Itu pas kapan kuliah momennya? Sepanjang dari awal orang dekat aja sampai sekarang ya masih. Apa sih? Masih ngeselin. Soalnya emang si Dan itu marah-marah terus, jadi makanya suka orang jailin. Kalau Pak Desta gimana Pak Desta? Sama aja Umak tuh kadang kalau misalkan lagi kelingi gitu ya, lagi Kelingi. aktif gitu ya, lagi Kelingi aktif, dong. kadang konyol gitu. Kelingi. Gimana Nempel terus. Kelingi manja dong. Ya adalah itu siapa sih yang ngidein ngasih bunga ke cowok Umak kan? Ya, Cuma ke cowok. ceritanya begini. Ya waktu SMA Sebut saja Burhan orang. di sekolah lagi ada Flowers Day. Flowers Day. Terus Ada satu teman kita yang dia tuh suka kepada cewek. Teman kelas. Tiba-tiba ide kita ngasih bunga aja ke teman sendiri itu cowok. Kata-kata lah yang indah gitu. Dibilang dari orang itu. Ya Enggak, anonimus. anonimus katanya. Oh, Enam. Oke. 2 tahun lah baru tahu. 2 tahun setelah lulus gue. Baru tahu yang dikirimnya itu ternyata cowok. Ternyata orang yang bunganya. Aduh anjir. Itu orang langsung Terus awalnya ya, terus dari segi yang nyemputin tas gitu, yang mana sih? ya. Ya kayak gitu. Ya banyak gue. Banyak ya. Emang gak ngotak dia. Emang jadi Tapi kalau serius ya. Kadang ide-idenya bagus lah ide-idenya gitu ya. Tapi kalau lagi kelingi-kelingi itu ya istilah anjir. lagi aktif Ya ya. intinya mah ada momen dia oke, pola pikirnya ada Hmm. momen dia nih apa sih gitu. Mancing-mancing ya. Aneh. Tapi kalau Pak Helga nih, mana kan first time ketemu Ura waktu itu kan. Oke. Sampai sekarang menurut Mane, kurang gimana nih dari pandangan Mane? First time ya. First time. Asik sebenarnya. Asik, seru. Seru. Aku kira, tapi pertama aku kira waktu lihat Umak jauh umurnya. Jauh sama Mane. Aku kira jauh kayak anjir, ini mah Om ya. om. Bener om kayak beda 4 tahunan lah. 4 Iya. tahunan cing jauh deh kayaknya. Terus nanya-nanya, ternyata seumuran kita. Dan orangnya asik, seru. Kalau Karena buat yang baru kenal. Kalau Enggak, yang udah serius. bertahun-tahun siap-siap Iya sih. jadi korban. bisa sih ya. Itu orang baru ya. baru. Tapi kan udah nggak jauh kan? Orang belum lihat. Belum lihat. Orang belum lihat. Belum lihat. Kalau untuk ke Jailan orang belum lihat. Tapi kalau untuk diajak ngobrol seru guys. Dan Seru. ada aja gitu tingkahnya. Ada aja ya. Ada aja tingkahnya. Guys, pernah nggak sih kalian punya teman yang jorokan gitu? Udah tahu temannya tuh jorokan tapi dikasih seolah-olah itu teh di depan muka diginiin guys. Gimana nggak ongkek? Itu ceritanya gini guys. Orang lagi buang air besar. Ditelepon nih sama Pak Dani sama Pak Afgan. Foto si anjing ada bangsa. Ki, bawain dong. Itu yang ngomong Afgan ya. Minta dibawain, mereka lagi di rumah kan. Ya udah, beres BAB, terus keingetan di rumah ada coklat. Taruh lah di sini. Ada kacangnya Itu ada mindset coklat. orang, dia abis berak ya. Dia kondisi lagi di atas. Dia lagi nemu coklat. Ada coklat sama ada kacang, cocok dong. Ada coklat sama kacang. Coel aja. Bisa juga. Coel kasih ke Dani. Karena Dani orangnya enak kan. Orang kasih sampai mau muntah. Tapi setelah itu kan mana tahu sebenarnya coklat kan. Pertemanan kita berarti udah jalan berapa tahun Padan? Kalau sama orang dari 2020 aja. Dari 2020 sama Pak Desta dari SMA 2018 ya. Tahunan. 2017. 2017. Berarti hampir 8 tahun. Sama Pak Elga emang masih baru. Kita baru kenal dari ada proyekan kita, terus dikenalin dari Pak Desta. Ternyata maksudnya sama tim Masih gitu ya. satu inilah. Satu lingkaran. Iya, satu frekuensi juga kita jadi buat sharing-sharing juga enak sih. Ada nggak sih saran buat pribadi orang lah? Harus kasih saran ini, masih belum penutup nih.
Enggak usah aneh-aneh. Saran Apa? Ada saran gak nih? Kondisi teman paling menikah coy. tetap jadi diri sendiri. Tapi tolong kurang-kurangin cogil. Cogil. Enggak, maksudnya lebih ke jail-jailnya Oh, nanti. jail. Bisi Ya. karma ke anak. Ya. Bisa anak orang jail juga gitu. Bukan, lebih ke takutnya anak lu yang dijailin. Gak apa-apa kalau ngejailin mah selagi batas mah ya Pak. Ya lu kan tanpa batas ya. Tanpa batas. Tapi si emosian mulu. Kalau Pak Desta gimana Pak Desta? Apa ya? Sebagai teman orang yang lama terus mana juga hampir tahu proses percintaan orang gitu kan, ada saran gak nih buat orang? Tahu banget makanya. Saya berarti lebih Gimana? Harus pintar-pintar jaga diri lah. yang pertama itu Yang kedua, harus bisa inilah. Berarti dari segi diri sendirinya harus bisa menempatkan diri. oke. Mana itu yang baik dan mana yang buruk, Hmm. mana yang itu boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Terus juga mana yang mak pikir ini bisa mengefek ke keluarga atau ini tidak gitu. Oke. Itu aja sih. Keren. Jadi harus menempatkan lah ya. Karena Ketika ngambil keputusan ya. Oke, bagus. lebih ini sih apa? Karena Lebih teliti. apa ya? Kalau udah berkeluarga mah problemnya lebih gede. Kan kalau dari segi apa ya? Menurut agama gitu ya. Seru nih bahas agama nih. Kalau misalkan lagi belum menikah itu dideketin. Betul. Tapi setelah menikah selalu ada aja. Gak tahu apa sih biasanya suka ada gini. Cobaan. Setelah menikah godaan lah. Kayak yang buat nggak inilah apa nggak nyaman atau gimana kayak gitu. Iya sih katanya gitu ya. Kan juga masih belum tahu. Tahun pertama menikah katanya cobaannya tuh mau dari ekonomi finansial jadi itu harus memilah lah. Benar tolong diingatkan orang ya saudara-saudara. Atau Pak Helga gimana Pak Helga? Kalau dari orang saran langgeng nikah, orang nggak bisa jawab Oke. karena orang masih belum. Ya. Orang masih nggak tahu nikah tuh kayak gimana, kan karena belum kejadian, jadi orang nggak bisa ngasih saran. Tapi kalau wejangan, Berjalan ya tuh. bahasanya tua banget. Wejangan. Kalau wejangan bener kata Pak Desa tadi, harus bisa memposisikan mana yang baik mana yang benar. Dan kalau misalnya udah menikah, otomatis kita udah jadi kepala keluarga ya. Betul. Apapun bisa didiskusikan, tapi tetap cowok yang ngambil keputusan. Kelas. Nah. Tapi tetap cowok yang ngambil keputusan. Benar. Tuh. Iya, gitu. Dan terutama finansial sih. Paling utama ya. Paling utama itu. Karena emang sih story sumber perceraian salah satunya ekonomi gitu. finansial. Kedua selingkuh. Ekonomi, kedua administrasi. Betul. Itu pelajaran Oh, kayak ekonomi. itu, Salah. Gitu. Tambah geografi enggak? nggak usah. Jadi harus sadar diri kalau ini apa yang buat dia sakit hati dan tidak lah. Nah, Pokoknya gitu. betul. Ya betul. Tapi marahnya siap nggak suatu saat nanti orang ketika udah nikah kayak istilahnya kayak cerita kayak kan pasti orang bakal ketemu marahnya terus Oh, jelas. kayak misal kayak terus istri orang gini gitu. Jadi masih jadi tempat Curhat tampungan cerita-cerita entah masalah entah apapun itu siap nggak? Siap, tapi jangan terlalu dalam. Karena aib keluarga harus disimpan baik-baik. Keren. Betul. Nggak boleh yang diumbar sedemikian rupa. Keren. Benar. Karena itu juga menjadi faktor pemecah keluarga. Ya. Betul. Dari nggak tahu ya, maksudnya isunya banyak dari pihak cewek sih mengikuti kata-kata teman gitu gini. Iya sih benar. Karena cewek kan mainnya hati, cowok kan logika. Gitu. Tapi kalau mau sharing yang hal wajar ya sharing aja. Iya kalau misalnya sharing Kayak masalah yang gitu mah nggak usah. nggak usah. Nggak usah. Ya. Tapi nggak apa-apa. Di belakang kamera nggak apa-apa. Jadi dia pro banget. Kalau yang bertiga kayak pro banget nih. Kalau apa nikah juga belum. Belum ya. Tahu lah ya, tapi tahu ya. Karena kan dulu belajar biologi. Tahu. Dulu aja Tahu. orang SMP paling semangat.
Gitu ya Pak Elga ya. Iya. Jadi hamin berapa sekarang berarti? Kurang Hamin 17. Hamin 17. Gila nggak kerasa. Tinggal hitungan mundur. Orang tuh kalau kayak gini baru kerasa deg-degan, tapi nanti hilang, deg-degan lagi kayak gitu. Berarti cuma nyangka atau nggak nyangka? Kalau bilang nggak nyangka, kalau bilang nyangka atau nggak nyangka, orang bilang nggak nyangka. Karena itu, Oke. jadi cerita orang kan pas lulus, orang komitmen lah sama Nadia. Kalau orang mau nikah, paling minta waktu 2-3 tahun, ya kan? Itu kondisi orang masih belum kerja pada saat itu kan. Tapi orang udah komitmen, orang bakal nabung sampai paling lambat 3 tahun. Cuman pas kemarin tahun kedua orang masih belum siap lah secara finansial, ya kan? Karena orang nggak bisa maksain juga kan. Ya jadi orang makanya nggak nyangka taunya apa yang orang pengenin. Karena orang tuh selalu kayak apa ya, punya planning lah, goals gitu. Orang di 2025 harus sudah nikah, 2024 harus sudah pencapaian apa, 2023 atau waktu itu ya. Kalau nggak salah 2026 awal udah punya anak ya? Enggak dong. Amin. 2026. 26. Dengan 2006 belum 2006 masih 2026 orang ngomong. Ya, amin. Nah, apa namanya? Ya itu orang selalu nge-planning apa yang orang pengenin, kayak misalnya dulu tahun pertama orang harus punya duit sekian, nabung. Tahun kedua sekian, tahun ketiga kumpul sekian biar bisa nikah. Gitu kan goals orang. Jadi akhirnya hal itu orang tak disangka-sangka bisa nabung, ternyata orang ngerasa orang bisa punya duit segini loh gitu pada saat itu kan. Bisa ternyata. Itu sih kalau dibilang nyangka atau nggak nyangka, orang bilang nggak nyangka karena prosesnya itu kayak orang tiap hari bekal ya kan. Benar-benar gaya hidupnya orang tekenin banget deh gitu kan pada saat itu. Jadi nggak benar-benar orang, karena orang bukan orang yang haus validasi ya, maksudnya biar kelihatan wah atau gimana gitu ya. Jadi itu orang kesampingkan dan orang selalu punya target. Ya udah, orang nggak tahu progres orang sampai sekarang. Maksudnya pas sekarang ini kan baru pada tahu lah. Kan pas masa-masa proses itu nggak orang umbar-umbar kan pada saat ini. Maksudnya ya mungkin ke orang-orang sekitar tahu lah yang bisa orang percaya untuk orang cerita gitu kan. Di situ ternyata di tahun ini tepat waktu pembuktian orang sih. Nggak bisa. Keinjek. Oh, keinjek. Nggak usah. Ini Pak Desa kenapa dikeinjek juga? Ya itu sih, kalau tanya nyangka nggak, orang nggak nyangka sih. Tapi emang menurut orang planning tuh perlu banget, makanya manifesting juga kan. Kayak orang harus nabung sekian gitu kan. Ternyata ya bisa gitu. Cuman emang banyak yang harus dikorbankan sih Pak. Kayak gitu teh. Kayak ketika orang ngeliat Keinginan lah. ya nahan keinginan, ngelihat orang kayak udah bisa beli barang yang mahal gitu, entah baru kerja berapa bulan bisa ganti motor atau nggak bisa langsung ganti HP gitu kan, atau nggak bisa beli baju baru yang brand-brand gitu, sedangkan orang nahan, bener-bener nahan. Dan alhamdulillah, maksud orang waktu itu orang mikirnya yang dikorbankan salah satu kan, maksudnya entah gaya hidup, entah orang ditinggal nikah sama dia pada saat itu. Ya orang siap harus nahan gaya hidup orang, maksudnya buat nabung kan. Karena itu masa pembuktian dan alhamdulillahnya ya sekarang bisa tercapai gitu sih. Dan makanya semoga target Maraneh nih tercapai semua sesuai dengan goals Maraneh. Ya semoga bisa paling cepat tahun depan juga kan, kita nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu emang ada rezekinya dan emang udah yakin sama pasangannya. Mana udah yakin? Yakin Ya? Apa sama followers, viewers? Mana udah siap? Siap. Dengan pasangan udah yakin ya? Ini juga udah yakin. Insyaallah. Bismillah, kita doakan teman-teman semoga tercapai. Orang mau ini dong, buat anak orang nih nantinya. Orang nggak tahu ya, misalnya 2-3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan anak orang udah bisa Mana anak dua ya? 3. Enggak. Nggak Anak mau. kedua harus umuran sama anak orang. Nah kan orang. Anak kedua. Oh ya nggak apa-apa. Mana anak pertama? Orang anak pertama berarti. Tapi mau dijodohin. Ya enggak kan cowok dua-duanya murid. Oh iya. Tapi maksudnya sih buat anak orang suatu saat menonton, ada nggak pesan? Bentar. Kenapa nggak mau dijodohin sama anak orang? Ya nggak tahu, kalau anak mana cowok sama cowok ya nggak mau lah. Itu maksudnya kalau anak orang cewek? Anak lu cowok? Nggak. Kenapa? Kita megang kartu as Pak. Gak apa-apa kan anak kita bukan Oh kita. iya benar. Ya gimana nih? Cerita misalnya nih bapak lu
buat nanti anak orang pas sudah SD bisa nonton YouTube. Anak SD nonton YouTube, lu kasih anak SD Iya, anak SD. HP. Enggak, nonton sama orang kan misal, "Pak mau lihat temen dong nih." Mau lihat temen dong. Teman-teman orang pas orang muda gitu. Iya. Pesan-pesannya dong. Kemarin orang juga bikin gitu buat sama di orang. Jadi buat kan. Pesan-pesannya buat anaknya Rifki. Pesan-pesan buat anaknya Rifki. Ingat, tolong jagain Rifki kalau kemana-mana. Jangan Rifki dong, papa dong. Oh iya, tolong jagain. Tahu dipanggilnya apa? Tolong jagain om ini. Bapaknya. Oh bapaknya. Tolong Ya. jagain bapak kamu ini satu nih ya. Kalau kemana-mana, takutnya dia jahil ke orang. Oke. Siapa tahu kan makin tua jailnya lebih ke nggak masuk di akal banget ya. Bapak-bapak udah mulai ya. Oh iya. Jailnya takut nggak ini gitu ya. Terus sama ingat bapak lu baik. Ya Cil ya. Bapak lu baik, tapi agak sengklek dikit. Jagain ibu lu. Siapa tahu jadi korban jailannya. Oh, korban kejailan. Korban kejailan. Iya. Orang belum beres. Iya. Siapa tahu jadi korban kejailan. Ya. Terus kalau misalkan bapak lu kayak kelakuannya enggak. Kelakuannya kayak ngehe gitu ya. Selin. Ngeselin. Udah wajarin. Enggak apa-apa. Malumin aja ya. Malumin aja. Nggak usah didengar. Kalau dia lagi ngehe, lagi ngeselin, nggak usah didengar. Tapi yang jelas dia pasti lebih sayang sama lu. Gitu. Keren. Mat, gimana nih siapa nih berdua nih? Duluan selalu kayak gitu. Buruan, Pak Elga. Kalau orang nih ya, pesan buat kamu. Namanya siapa? Nggak tahu kan Kalau belum belum. ada ya, pesan buat apa aku? Cil. Panggilnya Cil. Cil. Atau kamu. Ya buat kamu lah boleh. Buat kamu ke bapak ayah atau ayah. Harus selalu nurut. Ya. Harus selalu nurut. Tapi kalau Apa kata orang tua kamu gitu ya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada momen di saat kamu dimarahin, ingat marah itu bukan tanda nggak sayang. Betul. Marah itu tanda dia peduli dan sayang justru. Betul. Gitu. Keren. Ya. Keren. Pak bapak banget. Iya. Ke bapak-bapakan banget Nggak ya. tahu tiba-tiba muncul. Pas Ada lagi. udah coba. Oh ya, inget ya. orang nambahin. Gitu ya. Apa? Oke, dengerin kata-kata bapak kamu. Tapi kalau menurut kamu, emang kamu punya jalannya sendiri, lakuin. Tuh. Ketika kamu bisa ngelakuin dan bisa ngebuktiin, bapak kamu pasti jauh lebih bangga. Betul. Pak. Kecuali kalau kamu nggak bisa megang omongan sendiri. Ya. Pak Desta gimana Pak Desta buat anak kurang nih Pak Desta? Untuk kamu, Cil. Kebayang dulu bawaan terus ada orang Cil jajan gak Cil? Dih, Cil mau jajan, minta bapaknya. Minta bapaknya sendiri loh. Gimana Pak Desta? Buat kamu, kalau misalkan sebetulnya bapak kamu pintar. Sebenarnya, berarti ada tapinya ya. Bapak kamu pintar. Kalau kamu ingin tahu dunia jahatnya dunia, baiknya dunia, kamu bisa cerita aja ke bapak kamu ini. Terus jangan mendem cerita aja lah, ceritain aja apapun yang sehari-hari, mau di sekolah, mau di perjalanan hidup kamu atau memulai bisnis sebuah usaha ya. Karena kita juga di sini lagi struggle ya, Usaha untuk lagi struggle, jadi untuk mungkin menghasilkan kamu ya. betul banget aja. Itu sih ya. Jadi lebih banyak cerita aja sih. Dan pasti orang bakal mendengarkan ya. Yap. Gitu. Dan kalau ada PR matematika, bapak kamu jawab. Jangan ada. Jangan, itu jangan. Ke ibu kamu aja. Jangan. Ya itu ke ibu kamu aja karena itu jago dia. Gitu guys. Gitu ya. Kalau bapak lu jagonya ngatur strategi. Ngatur strategi Dia tiki-taka. orangnya visioner lah ya. Benar. Tiki-taka orang mah ya urusan tiki-taka bisa lah. Jadi gitu ya buat teman-teman, buat anakku tersayang. Ini teman bapakmu ada Pak Desta di umur berapa Pak Desta? Sekarang? Berarti 25. Umur 25, 24, 26. 26 dan bapakmu umur 25. Inilah kondisi kita sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. See you.